Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, hati manusia laksana yang tandus di pegunungan nan tinggi. Semakin dirawat dan dijaga, disiram serta dipupuk, maka semakin suburlah tanahnya. Namun jika tak dirawat dan dijaga, maka akan bertambah keras dan tanduslah tanahnya. Oleh karenanya, marilah kita simak bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Alzani SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa shadiqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Hadratal mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid, khusus bil khusus Ketua DKM Masjid As-Sabar Al-Mukarram Al-Ustadz Cecep beserta pengurus, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah ketaatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah, sipil maupun militer, khusus bil khusus Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada kesempatan hari ini, kita doakan pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini hari atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa duduk bersimpuh di tempat yang mulia dalam rangka memperingati 1 Muharram, santunan anak yatim. Walaupun yang di belakang kepanasan, berkipas-kipas, insya Allah yang kepanasan paling duluan masuk surga. Makanya walaupun panas jangan pindah, Bu, sampai hitam di situ aja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga Allah aturkan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua diaku umatnya oleh baginda Rasul dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini acara dihadiri oleh Bapak Dewan. Kita doakan mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Hari ini kita memperingati 1 Muharram, walaupun sudah lewat. Walaupun sudah lewat. Tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Rabu. Berarti sekarang hari Minggu. Tanggal berapa sekarang sudah, Bu? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti tanggal 12. Orang tua dulu menghitungnya begitu tuh. Rabu, Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, 10. Itu gimana, Bu? Rabu, Kamis, Jumat. Rabu ke Rabu 8 hari ditambah Kamis dengan Jumat 2 jadi 10. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini berarti tanggal 12 Muharram. Tidak jadi masalah walaupun sudah kelewat. Tidak jadi masalah walaupun sudah kelewat, sebab menyantuni anak yatim tidak perlu menunggu tanggal 1 Muharram. Menyantuni anak yatim tidak perlu menunggu tanggal 10 Muharram. Kenapa? Sebab anak yatim makan bukan tanggal 1 Muharram doang. Benar apa benar? Betul. Anak yatim duafa makan bukan tanggal 10 Muharram doang. Mereka setiap hari makan sama kayak kita. Andai kata umat Islam pedulinya sama anak yatim hanya tanggal 10 Muharram, atau mati mereka. Nggak makan-makan ke sononya. Disantuni cuma tanggal 10 Muharram, setelah itu nggak ada yang menyantuni. Setelah itu nggak ada yang menyayangi. Siapa kalau yang bukan memperhatikan? Maka yang memperhatikan adalah kita umat Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang yang hebat, kata Nabi, orang yang hebat itu bukan orang yang kekayaannya banyak. Orang yang hebat itu bukan yang jabatannya tinggi. Orang yang hebat itu bukan yang ilmunya mumpuni. Bukan. Orang yang hebat itu, kata Nabi, adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Buat apa dia kaya tapi pelit jasa? Ada yang begitu ada. Ada yang begitu ada. Masalah dia punya jabatan tinggi tapi tidak memperhatikan rakyatnya, tidak memperhatikan anak yatim. Dia kaya raya, jabatannya tinggi, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, ke Mekahnya rajin, bulak-balik mulu. Kita mah ke Mekah susah, dia mah karena banyak duit ke Mekah bulak-balik mulu kayak ke mall. Benar apa benar? Betul apa betul? Tapi dia tidak memperhatikan fakir miskin, dia tidak memperhatikan anak yatim. Sholatnya rajin, puasanya ngaji rajin, baca Qur'annya rajin, ke Mekahnya bulak-balik mulu. Tapi ada anak yatim kelaparan, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mohon maaf dia jabatannya cuma RW doang, tapi dia peduli sama anak yatim. Masalah kayak wakil RW Pak Budi, dia walaupun cuma wakil tapi dia rajin memperhatikan anak-anak yatim. Alhamdulillah. Memperhatikan duafa. Alhamdulillah. Sering mencatat dan mendata ada berapa janda-janda tua. Sering mencatat, mendata janda-janda muda. Alhamdulillahirabbil. Kalau ketemu anak yatim selalu diusap, selalu dielus kepalanya. Nah, udah makan belum? Belum makan, Pak RW. Perlu duit? Enggak perlu, Pak RW. Berapa? 100.000 dikasih mah Pak RW. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa pinta nomor WA emaknya. Itu mah yang begitu namanya modus. Namanya modus. Walaupun jabatannya rendah, dia hanya RW, dia hanya RT, tapi dia perhatian kepada fakir miskin, perhatian kepada anak yatim. RT, RW yang memperhatikan anak yatim, surga bersama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini acara hari ini karena berkat kerjasama ibu-ibu Majelis Taklim As-Sabariyah. Betul? Benar? Maka hidup ibu-ibu Majelis Taklim As-Sabariyah. Hidup. Kalau nggak hidup, Allah karim.
Jadi kata Nabi, orang yang hebat itu bukan orang yang kaya. Orang hebat itu bukan orang yang punya jabatan tinggi. Orang hebat itu bukan punya ilmunya mumpuni. Sorbannya panjang, jubahnya panjang, udeng-udeng kepalanya segede ban Vespa. Tapi dia tidak perhatian kepada anak yatim. Dia cuma sholat doang, bolak-balik ke masjid. Tapi tidak pernah membantu anak yatim. Maka ibadahnya nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ibu jamaah-jamaah Majlis Talim As-Sabariyah nyari dana ngumpulin duit untuk santunan yatim piat. Alhamdulillah, kerjasama koordinasi dengan DKM. Alhamdulillah, laporan sama DKM Pak DKM. Alhamdulillah, untuk santunan acara yatim piatu tahun ini terkumpul dana 1,5 miliar. Ya Robbal alamin, nolnya nggak ada, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ibu-ibu punya kesibukan. Belum dia masak, belum dia ngepel, belum dia nyapu, ngegosok baju, ngurusin anak. Tapi masih sempat kumpulin dana. Benar-benar. Masalah belum lagi dia, ya Allah, berlayar dia di medsos. Ada ibu-ibu yang suka berlayar di atas medsos. Waduh, hari ini saja pagi-pagi dia sudah selfie, SW, OTW, Masjid As-Khobar, santunan yatim piatu. Sampai dia di sini, foto lagi, OTW mulu OTW. Ya Allah Karim, dia punya kesibukan luar biasa, tapi dia masih menyempatkan dirinya, tenaganya untuk anak yatim. Maka ibu-ibu yang semacam itu ahli surga. Asal sama suaminya nurut. Bu, sama suami harus ngebantu anak yatim, pahalanya gede. Santunan menyantuni doa apa, pahalanya gede. Balasannya Sebab kata Nabi, ana wakafilul yatim fil jannah, kata Rasul, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim, yang mencukupi kebutuhan anak yatim, fil jannah, di surga nanti. Hakada, seperti ini kan Rasul. Rasul memberikan isyarah, orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang menyayangi anak yatim, di surga. Hakada, kata Rasul, akan bareng bersama surga, bahkan bareng bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya Bu, kalau menyantuni anak yatim, usap rambutnya, kepalanya usap. Nah Pak RW dengan wakilnya Pak Budi menyantuni doa Pak, nenek-nenek usap rambutnya. Ya Allah, kata Pak Budi, suwe giliran yang tua gua yang ngusap. Oh enggak Pak. Ya Allah Karim, Masya Allah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ibu, menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, pahalanya besar. Tapi ingat, awas, Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, Qul, katakan Muhammad, ma anfaqtum, apa yang kau infakkan. Sebelum Pak, sebelum kita ngasih ke orang lain, kuncinya, caranya adalah kata Allah, lil walidain, ngasih dulu sama orang tuh. Sebelum ngasih ke orang lain, ngasih dulu sama orang tuh, orang tua dul. Jangan sampai ke orang lain mah baik, ke orang tua mah kag, ke orang tua mapel. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya Allah, ke orang lain mah Masya Allah. Alhamdulillah hari ini menyantuni nenek Rodiah. Dia foto, dia pasang di SW. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Orang tuanya mah di rumah enggak makan. Orang tuanya mah di rumah kelaparan. Orang tuanya mah di rumah ngasuh cucunya. Sementara dia menyantuni orang lain. Tapi sama orang tuanya mah kagak. Awas, kata Allah, sebelum kepada orang lain, orang tua dulu. Insya Allah. Sebab zaman sekarang banyak orang bergaya, banyak orang bertingkah, pasang status, ngajak orang kemana-mana. Orang tuanya mah gak pernah diajak kemana-mana.
kemana-mana. Ada waktu liburan, ngajak doa Pak ke Masjid Al-Jabar. Kemana Bu? Ke Masjid Al-Jabar yang sedang viral sekarang. Hampir semua majelis taklim berbondong-bondong ke Masjid Al-Jabar. Berangkat jam 2 malam sampai di Al-Jabar subuh. Alhamdulillah udah banyak yang pasang SW. Jam 4 alhamdulillah sudah sampai di Al-Jabar dengan selamat. Ada yang begitu ada? Ya Allah, banyak mana orangnya? Ya Allah Karim, alhamdulillah. Kadang-kadang dia masalah foto berdua sama temennya, bestiku, besti. Orang tuanya mah di rumah kelaparan. Benar apa benar? Betul apa betul? Baik sama orang tua. Awas, ibu bapak harus baik sama kedua orang tua. Harus dermawan sama kedua orang tua. Jangan pelit. Orang tua itu ada yang mengandung, melahirkan kita, merawat kita. Ibu bapak kita. Orang tua itu adalah ada yang menikahkan anaknya sama kita. Namanya mertua. Ibu sayang sama mertua. Ibu taat nurut sama mertua. Sama dengan berbakti kepada kedua orang tua sendiri. Ibu galak sama mertua, pelit sama mertua, durhaka sama mertua, sama dengan durhaka kepada orang tua sendiri. Bu, ibu kalau lebaran, kan biasanya kita mah ngasih itu ke orang tua lebaran doang. Biasanya ibu ngasih bingkisan ke orang tua sama mertua sama apa beda? Sama, alhamdulillah. Sebab kadang-kadang di sono mah dibedain. Kalau ke orang tuanya mah masya Allah, ngasih ke orang tua sendiri mah mampir di Indomar, mampir di Alfamart, belanja habis 300.000, giliran ke mertua. Ya Allah Karim, cuma beli jeruk doang sekilo. Ya Allah. Bu, ada yang begitu ada? Jika masih ada yang begitu pelit sama mertua, tadi kata ustazah, hijrah. Yang tadinya tidak baik sama mertua, pulang dari sini, mertua ibu masih ada, datangi mertua, cium tangan mertuanya, bolak-balik. Mama, ada apa? Tumben kamu cium tangan mama bolak-balik. Ya Allah, ternyata selama ini saya durhaka mama. Masya Allah, maafin saya mantumu ini yang durhaka, mantumu yang tidak punya hormat, mantumu ini yang enggak baik. Maafin mama, saya mulai saat ini akan tobat dan saya akan taat berbakti kepada mama. Sebagai mertua saya adalah orang tua saya mau berbakti. Kata mertuanya, Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dosa kamu diampuni, kamu menjadi ahli sorga. Alhamdulillah. Cuma mama, sertifikat tanah masih ada enggak? Dikirain tulus, ternyata dia mengharapkan sertifikatan tanah. Ya Allah, Bu, ibu baik sama anak yatim, memperhatikan doa Pak, pahalanya gede. Tapi sama orang tua tadi nggak hormat, sama mertua nggak baik. Kemudian sebelum memperhatikan orang lain, setelah ibu memperhatikan mertua, perhatikan suami. Bu. Kemarin kan musim kondangan tuh, yang hajatan kalau hari Sabtu Minggu banyak bener. Bener apa bener? Sehingga pada tanggal 9 Juli ada Harkonas. Hari Kondangan Nasional. Ibu-ibu pada sibuk kondangan. Pagi-pagi ke tetangga yang deket dulu. Makan, sarapan. Pulang dari sini jam 9 berangkat lagi ke tetangganya lurah. Makan lagi. Terus kondangan sampai sore. Lakinya mah di rumah kagak makan-makan. Ada yang begitu ada. Giliran suami nanya, mama, ayah pengen makan. Ya Allah ayah, mama capek habis kondangan. Ada yang begitu ada. Astagfirullah. Suami-suami suka digituin nggak sama istrinya? Enggak. Masya Allah, Karim. Ya Allah Bu, ibu boleh kondangan, ibu boleh santuni anak yatim, boleh santuni doa apa? Tetapi sebelum kemana-mana, cintai dulu suami, kebutuhannya di rumah. Kalau ibu hari Minggu mau kemana-mana, suami di rumah, masakin dulu. Kalau belum mandi, pandiin, habis mandi kemudian dibungkus sama kain kapan.
Ya Allah Karim. Bu, ini kita kumpul hari ini intinya apa? Pengen masuk surga. Benar apa benar? Betul apa betul? Ya Allah Karim. Jadi kalau ibu pengen masuk surga, kunci surga ibu sekarang ada pada telapak kaki suami. Apabila ada seorang istri, istrinya cakep, istrinya jabatannya tinggi, andai kata dia ngajar, dia jadi guru, tetapi dia tidak hormat kepada suaminya. Kebetulan istrinya cakep, kemudian jabatan tinggi, gajinya gede, suaminya hitam, kecil, kuntet, hidup lagi. Tetap ibu harus hormat sama suami yang kecil hitam kutet tersebut. Bu, jangan sampai ibu eksis di media sosial sementara suaminya di rumah dihinakan. Naudzubillah min daliku, dia mau makan sama teman-temannya di balai kita. Rumah makan balai kita, dia mau makan sama teman-temannya masuk di Abah Cianjur. Ya Allah, lakinya mah di rumah suruh ngepel, rakinya mah di rumah suruh nyapu, rakinya mah di rumah suruh ngasuh anaknya. Ya Allah, bingung suaminya, kata suaminya, ya Allah kalau ngepel saya bisa, kalau nyuci saya bisa, coba ngasuh anak sementara anak saya masih nete, bagaimana netein anak? Ya Allah. Bu, pengen masuk surga? Kunci surga ibu ada pada telapak kaki suami, maka cintai hormati suami. Inza, pulang dari sini bu, pulang dari sini nanti, ya Allah ayah maafin mama, selama ini mama selalu tidak menghormati ayah, maafin ya. Alhamdulillahirobbil, karena ini bulan Muharram, aku sebagai seorang istri maafin. Kata suaminya, sama ayah juga mohon maaf. Ya Allah, memang ayah kenapa mohon maaf? Selama ini ayah kalau pulang kerja suka terlambat. Emang kenapa ayah? Bukankah karena ada galian pipa, PDAM kemudian macet? Iya sih, tapi bukan karena itu. Karena selama ini ayah kalau pulang kerja suka mampir di jagung bakar. Jagung bakar. Tidak jadi masalah bagi mama jika memang itu bikin ayah senang makan jagung bakar. Mama, masuk jagung bakar itu janda tanggung baru mekar. Ya Allah, jadi kata Pak RW Budi, kata Pak Budi, ya Allah Ustaz, saya emang gak suka jagung bakar, saya mah sukanya jambu batu. Yang di pinggir jalan Kristal itu sekarang jambu banyak. Oh, kata istrinya, mak ayah tidak jadi masalah jika ayah suka jambu batu. Maksudnya janda muda baru beranak satu. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka ibu ini rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Bu, kenapa sih di bulan Muharram tanggal 10 Muharram kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menyantuni anak-anak yatim, untuk banyak sedekah, karena dalam kitab Tanbihul Ghafilin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Adam diturunkan di India. Nabi Adam sujud minta ampunan kepada Allah sambil nangis, sambil baca doanya yaitu Rabbana zolamna anfusana wa ilam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suka dibaca sama tim hadat tuh. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya semuanya. Rabbana. Yang keras. Taghfir lana kunanna minal khasirin. Nabi Adam baca itu sambil sujud menangis, air matanya terus bercucuran.
Sehingga ketika Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram, Nabi Yunus alaihi salam dilemparkan ke laut, kemudian dimakan oleh ikan hut, masuk ke dalam perut ikan. Nabi Yunus mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kalau kita ingin diselamatkan dari berbagai macam musibah dan bencana, perbanyaklah baca la ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi ibu kalau banyak masalah jangan curhat di HP, jangan curhat di WA, jangan pasang stat, sebab status mah tidak akan menyelesaikan masalah, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau ibu curhat di WA, curhat pasang status, teman-teman pada baca, akhirnya tetangga pada kepo. Benar ba benar? Betul ba betul? Ada yang suka pasang status, ada yang suka curhat di status, ada. Mulai hari ini hijrah, yang suka curhat yang gak baik jangan curhat di status, curhat ma Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata mohon maaf ibu, di sini ada ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suami 3 kali lebaran gak pulang. Jadi Bang Toy ibu curhat sama Allah, ya Allah, kenapa suami yang kucintai, kusayangi dulu ketika janji suci diucapkan, dia bilang hanya engkau bidadariku. Ya Allah, dia minta cerai, aku pertahankan. Aku sekuat hati bertahan, kamu sebisanya menghancurkan. Wih, hafal semua. Ya Allah, aku bertanya Rob, tapi aku mohon ya Allah, aku nggak mau curhat di WA, takut nanti aku dibully sama teman-teman. Aku nggak mau curhat di grup, aku hanya curhat kepadamu ya Rob. Tolong kembalikan suamiku dengan seutuhnya ya Allah. Alhamdulillah, besok lakinya pulang. Alhamdulillah, disambut dengan baik, ibu dandan yang cakep. Bu, ibu nih hari ini cakep-cakep. Di rumah begini pak kagak? Kagak, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, perempuan itu adalah perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan dunia harus cakep. Ibu mau kondangan cakep, mau ke pengajian cakep, mau ke pasar wangi. Di rumah juga sama. Jangan sampai ke pengajian mau ya Allah, di skincare dulu biar kinclong. Pakai lipstick, terus pakai Axe. Bu, kemana-mana wangi, kemana-mana cakep, di rumahnya ya Allah. Karena hari ini nih cakep nih, pulang pengajian dari sini ke rumah, oh kudungan dibuka dilempar, gamis dilempar. Ya Allah, tiduran depan TV nengkarak begini. Ya Allah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya Allah Karim. Suaminya nemenin di sampingnya. Karena satu bantal. Ya Allah. Dia menguap. Ngangkat tangannya begini. Kata suaminya, ya Allah mama bawa apa ini? Innalillahi wa inna ilaihi. Bu, Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam perut. Dia memohon ampunan kepada Allah. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dikeluarkan, diselamatkan Nabi Yunus
pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Sungai Nil, menyeberangi lautan, diselamatkan oleh Allah. Fir'aun dengan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah di laut. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah diperintahkan supaya membuat perahu di atas gunung. Seharusnya bikin perahu di mana, Bu? Di pinggir lah, di pesisir. Ini mah Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah bikin perahu di atas gunung. Sehingga Nabi Nuh diomongin sama umatnya, ih Nuh sinting, Nuh gila, Nuh stres, masa bikin perahu di atas gunung, mana nanti airnya, dari mana airnya, nanti bagaimana bawanya. Oh, sehingga Nabi Nuh diomongin, walaupun Nabi Nuh diomongin tetap bikin perahu. Selesai bikin perahu, itu umat Nabi Nuh semua rame-rame naik ke atas gunung pengen lihat perahu Nabi Nuh. Setelah sampai di atas itu perahu Nabi Nuh sama umat Nabi Nuh dikencingin, di BAB-in semua umat Nabi Nuh BAB di atas perahu, sehingga perahu Nabi Nuh penuh sama air kencing dan BAB. Masya Allah. Bu, Pak, kalau Ustadz zaman sekarang dakwah, Ustadz zaman sekarang dakwah ngajak orang supaya dekat kepada Allah, supaya mau ngaji, supaya mau sholat. Terus kemudian umatnya berontak, datang ke rumah Ustadz dikencingin. Kira-kira Ustadz marah apa kagak? Tapi Nabi Nuh mah enggak. Nabi Nuh mah enggak, dibiarkan sama Nabi Nuh. Sehingga ada umat Nabi Nuh yang buta, pengen BAB di atas perahu Nabi Nuh. Dia naik ke atas. Ketika sampai di atas, tangannya megang-megang mana ini perahu Nuh. Pas kena kecabak BAB temennya. Pas dicium, bau. Kena keusap ke mata, mata yang buta sembuh karena BAB perahu Nabi Nuh alaihi salam. Maka besok, Bu, jika ada tetangga ibu yang buta, ada tetangga ibu yang buta ke rumah sakit, dioperasi, tidak sembuh, suruh BAB di WC, usapin ke matanya. Kira-kira itu sembuh apa mati itu orang? Akhirnya itu yang buta turun ke bawah. Woi, yang sakit yuk naik ke atas gunung di perahu Nuh alaihissalam. Ternyata BAB yang ada di sana kotoran umat Nuh bisa menyembuhkan penyakit. Saya yang buta sekarang bisa melihat, kata orang. Masa sih? Akhirnya penasaran, yang punya penyakit TBC naik, yang punya penyakit kupingnya budek naik, yang punya bisul naik. Itu semua diusap, bener baik semua. Masya Allah, itu namanya mukjizat. Akhirnya ada umat Nabi Nuh yang punya penyakit bengek, ketinggalan informasi. Naik ke atas, pas sampai ke atas udah bersih, udah nggak ada air kencing, nggak ada kotoran, udah nggak ada. Akhirnya dia ngambil air itu dibersihin perahu Nabi Nuh. Akhirnya sisa air yang bekas kotoran diminum, bengeknya sembuh. Kalau ibu punya suami bengek, ibu hari ini pulang dari sini bersihin WC. Ayah udah berobat kemana-mana, ngek-ngekan terus. Suaranya ngek-nguk. Kan orang kalau bengek, kalau tidur kan begitu, kayak ngek-nguk. Bu, minumin air itu insya Allah langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Nabi Nuh itu namanya mujizat. Maka setelah itu bersih, orang-orang yang ikut dengan Nabi Nuh, yang cinta kepada Nabi Nuh, naik kapal, naik perahu, terus hujan terjadi lebat, terjadi banjir. Nabi Nuh dan umatnya yang ikut selamat pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Nuh setelah selamat bersyukur kepada Allah, nyarilah sisa-sisa makanan, ada kacang-kacang 1 genggam, dikumpulkan, dibuatlah bubur oleh Nabi Nuh alaihis salam, dibagi-bagiin. Maka kita juga tanggal 10 Muharram perbanyak sedekah suami. Di bulan Muharram yang biasa ngasih duit jajan sama istri sebulan 5 juta,
Ketika datang bulan Muharram ditambah jadi 10 juta. Bu, ada nggak suami yang begitu? Ada nggak suami yang begitu? Waduh banyak katanya. Masya Allah. Jadi nambahin bu. Nambahin uang jajannya yang biasanya sebulan 5 juta ditambah jadi 10 juta. Sebab kewajiban suami supaya istri cakep, jangan cuma nuntut doang ke istri. Mama harus cakep, mama harus cantik, tapi nggak pernah ngasih Ada nggak suami yang pelit? Mana orangnya? Tunjuk. Bu, suami yang memperhatikan anak yatim, menyantuni anak yatim, dia kasih yatim piatu, tapi ama istri pelit. Suami-suami yang semacam itu baik ama anak yatim, baik ama janda-janda muda, janda tua, sama janda tua, tapi ama bininya mah pelit. Biasa, duitnya diumpetin di kaos kaki, duitnya diumpetin di sepatu, duitnya diumpetin di peci, maka itu suami yang semacam itu akan dikumpulkan bersama korun di neraka. Naudzubillah min. Tapi suami-suami ibu di sini baik-baik semua. Ini mah potongan suami istiqomah. Suami istri, ikatan suami takut istri di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ibu 10 Muharram sunnah kita memperbanyak sodako ibu. Kemarin 10 Muharramnya udah kelewat pada hari Jumat, sekarang tanggal 12. Ibu besok hari Senin punya rezeki, ibu nggak perlu kayak Nabi Nuh dikumpulin dicampurin, nggak ada. Udah besok ibu pergi ke pasar beli kacang hijau 5 kilo atau 10 kilo, ibu bikin bubur bawa ke masjid. Undang DKM Ustadz Cecep bersama Pak RW, kumpulin Pak RT, saya mau sodakoh. Ini saya ngebubur alhamdulillah 10 kilo. Tolong dibagikan. Itu udah ibu buatin buburnya, bagikan ke warga di sini. Alhamdulillah dapat 200 mangkok. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai makan, Bu, kata DKM, Bu terima kasih. Iya Pak Ustadz, sama-sama saya sudah dibantu. Tapi Pak Ustadz mohon maaf, itu satu mangkok 20.000. Alhamdulillah. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai anak-anak yatim akan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu. Kalau ibu ingin ditolong oleh Allah, ibu ingin dibantu oleh Allah, jangan lupa bantu orang lah. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Orang yang suka membantu orang lain, maka dia akan dibantu oleh Allah. Orang yang suka membela orang lain, maka dia akan dibela oleh Allah. Orang yang suka memberikan rizki, suka memberikan harta kepada orang lain, maka dia akan dibantu oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah. Terakhir ibu, kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Kata Allah, orang-orang yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak mencintai anak yatim, sholat ma sholat, puasa ma puasa, rajin berjamaah, tapi ada anak-anak yatim kelaparan, itu adalah tidak diperhatikan, berarti orang tersebut adalah orang yang mendustakan agama. Naudzubillah min. Tapi alhamdulillah jamaah Majlis Ta'lim As-Sabariyah dan DKM, seluruh jamaah Masjid As-Sabar memperhatikan anak yatim hari ini, mudah-mudahan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama, hari ini dia memperhatikan doa apa? Maka kelak akan dikumpulkan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu. Terakhir, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Mohon maaf, ada panitia cari dana untuk santunan yatim piatu, untuk santunan doa apa, dia kumpulkan duit, andai kata dapat 20 juta, yang dia 15 juta dia bagikan, yang 5 juta dia sembunyi.
sama panitia dikumpulin setelah acara santunan yatim piatu. Panitia pada berangkat ke Ketapang mau ke mangrove. Jalan-jalan maka itu memakan harta anak yatim secara zalim. Ada santunan yatim piatu, panitia dapat duit 25 juta. Yang 20 juta dia santuni untuk yatim dan duafa. Yang 5 juta dibeliin seragam. Kata ketua panitia, yuk kita beli seragam. Dari mana duitnya? Ini aja duit anak yatim yang 5 juta. Kita berangkat ke Tanah Abang naik kereta. Ke Tanah Abang dia belanja, dia beli baju, dia beli kudungan, seragam. Tetapi itu harta anak yatim, maka itu adalah orang-orang yang zalim kepada anak yatim. Innama yakuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, di dalam perutnya nanti dia di neraka adalah memakan api yang menyala-nyala dalam perutnya. Masya Allah. Na'udzubillah min. Maka jangan coba-coba makan harta anak yatim. Panitia harus dibedakan, inti untuk yatim ini untuk duafa, inti untuk penceramah, inti untuk sound system, harus beda. Jangan sampai penceramah dikasih duit anak yatim. Saya nggak mau ceramah pulang dari sini kasih duit anak yatim. Insya Allah DKM udah nyiapin tuh mah. Insya Allah. Jadi ceramah saya lama atau sebentar, amplopnya udah diikat tuh mah. Nggak bakal berubah isinya. Maka awas, hati-hati para panitia. Jangan sampai memakan harta anak yatim walaupun hanya sedikit. Sebab nanti di neraka kita akan dibakar perutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaslauna sa'ira, akan ditempatkan di neraka yang paling bawah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Kemudian bagi ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang punya yatim, awas, andai kata hari ini dari Masjid As-Sobar, ibu dapat santunan, satu orang anak ibu andai kata 500.000, andai kata punya anaknya 3, berarti 1,5 juta. Sama ibunya yang duit santunan tersebut bukan buat beli baju anaknya, bukan untuk kebutuhan anaknya, tapi ibunya malah mesen di Lazada buat bajunya sendiri. Ibunya malah mesen lipstick untuk ibunya sendiri. Awas, itu termasuk orang yang zolim. Na'udzubillah min dalik. Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 11, sudah siang. Sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir, yang memuliakan anak yatim, yang menyantuni anak yatim, mudah-mudahan dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya jadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan istrinya menjadi istri yang soleha. Suami menjadi suami yang soleh, yang taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Berbakti anak-anak kita kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan yang hari ini hadir di sini dikumpulkan nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya kita tutup dengan baca sholawat agar kita mendapatkan syafaat di surga Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu, yang keras suaranya. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sekali lagi yang keras. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.